Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudanita Aziza Rahmatullah dengan NIM 230 101 191 260 dari kelas produksi ternak unggas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ternak pada unggas yang meliputi organ respirasi, organ pencernaan, organ reproduksi, organ ekskresi, dan organ-organ yang sering terkena penyakit. Ayam makan menggunakan paruh. Setelah itu, pakan akan masuk melalui esofagus. Esofagus berbentuk pipa sebagai tempat pakan. Selanjutnya akan masuk ke tembolok. Pada tembolok masih banyak pakan yang mau dihaluskan. Tembolok berfungsi sebagai organ penyimpanan pakan. Dari tembolok, setelah itu akan masuk ke proventriculus yang bentuknya kecil. Proventriculus tidak terjadi pencernaan material pakan, namun proventriculus merupakan pelebaran dari kerongkongan yang memproduksi pepsin untuk pencernaan protein dan memproduksi HCl untuk pencernaan lemak. Dari proventriculus selanjutnya akan masuk ke gizat atau ventriculus atau biasa yang disebut dengan ampula. Ventriculus memiliki dua pasang otot yang sangat kuat sehingga mampu berkontraksi bila pakan masuk, sehingga pakan akan digiling. Fungsi utama dari gizat yaitu memecah dan melumatkan pakan yang sudah dipecah dan kemudian bercampur dengan air menjadi pasta. Setelah dari ampela akan masuk ke usus halus yang panjangnya sangat panjang seperti ini. Di dalam usus halus banyak terjadi penyerapan. Lalu ada dua percabangan usus yaitu sekum. Ini adalah sekum kanan dan ini adalah sekum kiri. Dalam sekum terjadi penyerapan air dalam jumlah kecil dan karbohidrat serta protein dicerna oleh bantuan beberapa bakteri. Selanjutnya akan masuk ke usus besar. Setelah dari usus besar, lalu masuk ke kloaka yang berfungsi tempat keluarnya sisa pencernaan. Selanjutnya, sistem pernafasan pada unggas
terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada hidung yaitu organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar, yang merupakan jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh ayam maupun luar. Kemudian akan masuk ke laring, ada katup, akan membuka dan menutup saat ayam bernafas. Kemudian akan masuk ke trakea. Trakea merupakan organ yang memanjang dari ujung ekor laring ke bronkus. Trakea tersusun atas tulang rawan atau kartilago yang berbentuk menyerupai huruf C. Ada percabangan trakea yang disebut bronkus. Percabangannya itu di sini. Ini dinamakan bronkus. Bronkus merupakan memisahkan paru-paru kanan dan kiri. Dari bronkus ada percabangan merah-merah kecil yang disebut dengan bronkiolus, kemudian menuju alveolus. Pada bronkus memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen, khususnya alveolus. Selanjutnya yaitu organ reproduksi jantan yang dimulai dari testis yang ada 2, yaitu kanan dan kiri. Kemudian ada epididymis yang bentuknya sangat kecil dan tidak terlihat. Selanjutnya dari epididymis akan disalurkan menuju ke vas deferens, yaitu sebagai saluran sperma. Setelah dari vas deferens, sperma akan keluar melalui kloaka. Pertama, ovarium. Ovarium terletak pada daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Oviduk terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, infundibulum, kedua magnum, dan ketiga isthmus. Pertama adalah infundibulum. Infundibulum adalah bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Yang kedua adalah magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Batas antara infundibulum dengan magnum tidak dapat terlihat dari luar. Magnum mempunyai panjang sekitar 33 cm dan tempat disekresikan albumen telur. Ketiga adalah isthmus. Isthmus merupakan tempat pembentukan keratang tipis dan tempat terjadi pumping. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat. Uterus mempunyai panjang sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduk, yaitu sekitar 18-20 jam. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan bagian terakhir dari saluran telur yang menghubungi uterus dengan kloaka. Dan terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan muara dari saluran pencemaran, urin, dan reproduksi. Dinding kloaka ditutupi dengan epitel berlapis-lapis. Kloaka banyak memiliki otot sphincter. Kloaka berfungsi tempat keluarnya telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ ekskresi. Terdapat ginjal, yaitu ada 2, kanan dan kiri, yang melekat pada kerongkongan. Selanjutnya ada ureter. Nah, ureter ini pada urin tidak ditampung dulu karena unggas tidak mempunyai tempat penampungan urin sehingga langsung ke kloaka, yaitu di bagian urodeum. Unggas sering terkena penyakit. Macam-macam penyakit pada unggas ada 4, yaitu penyakit virus yang disebabkan oleh virus, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur, dan penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit pada unggas yang sering terkenal di kalangan peternak atau
masyarakat umum. Yang pertama, satu, penyakit ND atau Newcastle disease yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf yang dapat meningkatkan angka mortalitas pada ternak. Gejalanya yaitu adanya seka atau sil, ada bintik merah pada retroventriculus. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksin NDIB pada umur 0 sampai 1 minggu, diimbangi dengan biosecurity dan sanitasi. Yang kedua yaitu penyakit IBD atau gumboro yang disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu ayam tampak lesu, nafsu makan turun, diare, bulu kusut. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan pemberian vitamin, multivitamin, vaksinasi, dan pemberian antibiotik. Yang ketiga yaitu penyakit AI atau avian influenza yang disebabkan oleh virus tipe A. Gejalanya yaitu jengger berwarna ungu. Penyakit AI dapat dilakukan pencegahan dengan pemberian vitamin dan dengan pemberian antibiotik. Yang CRD yang disebabkan oleh bakteri menyerang pada organ pernapasan. Gejalanya pada ayam DOC yaitu sulit untuk bernafas, kehilangan nafsu makan, penurunan pada bobot badan. Untuk pada ayam dewasa yaitu keluarnya ingus pada bagian hidung dan mata, sulit bernafas, dan bersin-bersin. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengurangi gejala stres pada ayam dan dilakukan sanitasi yang baik. Pengobatannya diberikan dengan antibiotik, diberi desinfektan. Sekian informasi yang dapat saya berikan tentang anatomi ternak pada unggas. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.